para ulama, para kiai mengundang ke pondok pesantren. Dan ya kangen-kangenan juga karena pernah berjuang sebelumnya. Tapi selalu menitipkan pesan. Ini ada partai yang membutuhkan sentuhan. Yang menarik, pimpinan saat itu di kabinet ya presiden dan beberapa teman-teman lain justru menyampaikan ini ada benarnya juga para ulama, para kiai. Sangat benar karena P3 ini merupakan aset bangsa, itu harus dibantu, harus diselamatkan. Saya diminta untuk bergabung sama P3. Akhirnya saya pamit, butuh waktu yang cukup lama. Saya pamit ke Pak Prabowo. Saya ingin agar partai ini memperjuangkan apa yang dititipkan amar ma'ruf nahi mungkar, bagaimana partai ini kembali kepada prinsip-prinsip dasar yaitu ibadah, ukhuwah, istiqomah, musyawarah. Ini yang selalu para pendiri-pendiri partai itu mengingatkan saya gitu sampai saat ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan Kingmaker hari ini, dan hari ini berbahagia sekali saya ketemu dengan salah satu tokoh bangsa kita yang saya juga sudah lama kenal beliau. Hanya saja karena kesibukan kita masing-masing, kami memaksakan diri untuk bertemu pada hari ini. Dan Anda pasti tidak asing lagi ya. Beliau Bapak Sandiaga Uno. Terima kasih Ustadz, syukran jazilan sudah diundang di Kingmaker. Ini luar biasa menjadi content creator nih sekarang. UBN yang saya kenal. Dipaksa ini sebetulnya. Demi persatuan keumatan. UBN yang saya kenal menjadi singa podium sekarang menjadi singa podcast. Baru pulang umroh kayaknya, masih pelontos. Baru pulang, ini baru mendarat, langsung berkegiatan dan kesini. Dan ini saya senang banget balik ke EQL di kawasan Tebet ini, semakin banyak kegiatannya dan anak-anak mudanya semua pada semangat. Masya Allah, terima kasih banyak bisa hadir pada hari ini bersama kita. Sama-sama Ustaz. Ya, gimana hari ini Pak? Kondisi perpolitikan kita. Langsung menghujam. Langsung. Jadi Ustaz, saya ini juga mohon maaf nih Ustaz, karena sama UBN ini saya kenal kan udah di atas 7 tahun, cukup lama lah kalau dalam siklus politik. Sebelumnya kan juga saya sering datang ke kantor Pak Sandi. Ya, sering datang, terus saya ke rumah juga. Ke rumah, keluarga saya sangat mengidolakan UBN, terutama saya kenal Ibunda sudah lama. Betul, waktu sesi-sesi tadabur Quran itu kami sangat mendapat inspirasi. Waktu berkaitan dengan ilmu waris itu kami belajar banyak. Kalau saya terus terang dengan Ibunda juga banyak belajar. Zaman-zaman dulu di haji. Betul. Beliau luar biasa. 3 utama. Iya dulu. Jadi kami dengan keluarga Pak Sandi terutama dari ibu ya. Nah pulang ke Indonesia ketemu ayah. Nah, beliau bagi saya juga guru pendidikan yang saya banyak jadikan sebagai referensi. Nah, malah ketemu putranya baru belakangan. Artinya saya sudah menikmati lah kebermanfaatan keluarga Pak Sandi sampai akhirnya kita sempat bergaul ya. Dan bergaul kita waktu itu di masa-masa yang cukup genting loh Ustaz. Dan pada waktu itu kita dipertemukan dalam suatu forum yang akhirnya membangkitkan suatu semangat pergerakan dan alhamdulillah dari perjuangan dan pengorbanan, pengabdian semua pihak, para ustadz, kita bisa membawa agenda keumatan di level politik nasional di awalnya 2016 ya. 2016. Dan dakwah saya juga ya sangat merasakan juga ya kontribusi Pak Sandi yang udah lama jauh lah sebelum perpolitikan ini kan. Iya betul. Dulu-dulu di zaman masih di HIPMI. Masih pengusaha, pengusaha. Betul UBN. Ya kami juga, makanya kita bolak-balik ke sana juga ngobrol, banyak masukan. Jadi bukan hari ini aja para pemirsa ya. Tapi ini kangen-kangenan nih judulnya nih.
Kingmaker nih kangen-kangenan nih. Iya. Tapi sebelum mulai boleh saya tanya nggak? Ini ide nama Kingmaker ini siapa yang punya ide awal nih? Ada tim belakang. Ini tim belakang layar Tim ya. belakang layar. Dan Kingmaker ini karena sangat relevan dalam perpolitikan sekarang. Jangan-jangan ke depannya ini yang dibuat ini dari podcast ini nih. Dulu kan Pak Anies juga kita di sini ya. Pak Sandi juga kita ketemu di sini kan. Di sini dulu. ya betul. Ya artinya ya kami hanya berikhtiarlah semampu yang bisa kita lakukan untuk kepentingan bangsa ini. Nah pertama, gimana ceritanya sampai ke Partai Persatuan Pembangunan ini? Oh, gini dulu ceritanya. Ya, Jadi kan kita putusnya itu setelah DKI tuh. Ya, DKI. Sempat lama nggak kontak-kontak. Ya. Dan waktu 2019 itu kita berjuang bersama tapi dalam track yang berbeda gitu loh. Iya. Jadi saya keliling Indonesia waktu itu saat 2019 dan setelah selesai tugas dan kita masuk kepada keputusan MK waktu itu kita menyepakati bahwa ada rekonsiliasi dan saya waktu itu berpendapat bahwa saya dibutuhkan lebih banyak di luar pemerintahan dan waktu itu saya menyampaikan kepada pimpinan, ke Pak Prabowo dan Pak Jokowi waktu itu saya memang memiliki keinginan untuk menata kembali usaha saya yang 2017-2019 itu kan luar biasa ya. porak-poranda. Alhamdulillah dapat waktu setahun menata kembali 2000 setelah keputusan MK itu 2019 sampai 2020 sebelum COVID itu saya nata usaha saya kembali. Saya mulai ada keterlibatan di dalam usaha-usaha kecil yang berkaitan dengan lebih ke pendidikan dan juga ke ekonomi hijau sampai COVID. Jadi COVID itu akhirnya memaksa kita semua berinovasi kan dan beradaptasi. Nah terakhir di penghujung 2020 setelah COVID itu hampir 9 bulan lebih Pak Presiden pada saat itu udah bukan lagi mengajak tapi sudah memerintahkan untuk kembali ke dalam kabinet dan pada saat itu saya ditugaskan di sektor yang paling berat memang waktu itu pariwisata dan ekonomi kreatif. Saat itu kan pariwisata 40 juta lebih lapangan kerja yang mungkin 10% sampai 15%-nya hilang tersapu. Akibat COVID. Akibat COVID. Nah setelah itu saya tugaslah di kabinet. Di kabinet saya tugas bersama juga dengan Pak Prabowo dan saya tanya sama Pak Prabowo waktu itu ada tugas saya di kepartaian nggak? Pak Prabowo bilang udah kamu fokus di tugas sebagai menteri gitu loh. Jadi memang itu yang amanah dari beliau dan pada saat itu saya juga akhirnya putuskan bahwa memang pariwisata itu butuh all out perhatian dari saya. Ekonomi kreatif butuh gerak cepat, gerak bersama kita untuk mengatasi COVID. Nah setelah berjalannya waktu, saya mendapatkan banyak permintaan dari para ulama, para kiai. Oh justru itu. Para ulama dan para kiai saat saya berjalan untuk ke destinasi wisata atau sentra ekonomi kreatif itu kan banyak para ulama, para kiai mengundang ke pondok pesantren dan ya kangen-kangenan juga karena pernah berjuang sebelumnya, tapi selalu menitipkan pesan ini ada partai yang membutuhkan sentuhan. Saya bilang terima kasih saya bisa membantu ulama-ulama di dalam partai ulama-ulama dari simpatisan di dalam maupun yang di luar yang ada para simpatisan kan banyak keluarga besar karena itu dulu partai yang paling pertama kan dari fusi dan ini ulama-ulama kiai-kiai mulai dari Aceh sampai ke Papua. Saya sejak SMP sudah pengagum P3 dulu. Oh SMP ya? Sudah SMP ya.
Belum Dan- bisa milih padahal. belum bisa milih. Dan saya teringat karena partai pertama yang saya coblos itu di pemilu setelah umur 17 itu ya P3. Jadi saya bilang wah ini Legend juga gitu jadi legend ya. jadi. Nah, tapi yang menarik pimpinan saat itu di kabinet ya presiden dan beberapa teman-teman lain justru menyampaikan ini ada benernya juga para ulama, para kiai. Sangat benar karena P3 ini merupakan aset bangsa itu harus dibantu, harus diselamatkan dan lain sebagainya. Sampai pada satu saat di mana menjelang penentuan ini saya diminta untuk bergabung sama P3. Akhirnya saya pamit, butuh waktu yang cukup lama. Saya pamit ke Pak Prabowo. Berapa lama tuh? Hampir 6 bulan saya keliling-keliling, 6-7 bulan. Setelah itu awalnya beliau tentunya kecewa dan setelah saya jelaskan bahwa ini permintaan para kiai, para ulama dan sudah mendapatkan arahan juga dari pimpinan. Saya udah lapor Pak Presiden juga. Akhirnya beliau mengizinkan. Terus saya bergabung sama P3. Baru sekarang ini jalan 7 bulan. 7 bulan ya. 7 bulan di P3 dan Tapi ya, kalau wanita hamil 7 bulan lumayan tuh udah mulai jadi janinnya. nanti melahirkannya 14 Februari nih. 14 Februari ya. Kita berdoa Iya. agar P3 ini bisa karena Rebound lah ya. tugasnya rebound kan kemarin turun sekali di 2019 dan saya ingin agar partai ini memperjuangkan apa yang dititipkan amar ma'ruf nahi mungkar, bagaimana partai ini kembali kepada prinsip-prinsip dasar yaitu ibadah, ukhuwah, istiqomah, musyawarah. Ini yang selalu para pendiri-pendiri partai itu mengingatkan saya gitu sampai saat ini, dan para ulama itu juga menyampaikan keinginan P3 untuk bisa lebih dikenal di kalangan anak-anak muda, perempuan dan lain sebagainya.